Seri kelima balap World SSP World Super Sport 300 yang menjadi bagian dalam penyelenggaraan World SBK akan digelar di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal akhir pekan ini. Pembalap Yamaha Indonesia Aldi Satya Mahendra siap bertarung all out agar dapat kembali mempertahankan tradisi podium yang diraih dalam beberapa putaran terakhir. Aksi spektakulernya yang menjadi perhatian dunia balap karena mengawali balapan dari starting grid terakhir alias ke-34 tetapi berhasil merenggut podium ketiga pada World SSP 300 Republik Cesca lalu. Belum lagi ketika meraih podium juara dan runner-up dalam seri Misano Italia. Berbagai persiapan fisik dan latihan di atas motor dijalani rutin dan terprogram oleh Blue Crew Pro Racer Aldi Satya Mahendra yang merupakan rookie atau pendatang baru World SSP 300. Bahkan Aldi Satya Mahendra tidak diizinkan mengikuti kompetisi nasional agar dapat lebih fokus menghadapi World SSP 300 Portimao. Putaran World SSP 300 Portimao menjadi tantangan tersendiri bagi Aldi Satya Mahendra karena belum mengenal trek Portimao, Portugal. Sirkuit ini memiliki panjang 4,592 km dengan sajian 15 tikungan, masing-masing 9 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Musim 2023 lalu saat Aldi Satya Mahendra konsen di balap R3 Blue Crew European Championship memang tidak ada putaran yang dihadirkan di Portimao. Handicap Portimao sendiri identik disebut lintasan roller coaster karena permukaan treknya yang naik turun cukup ekstrim. Akibatnya butuh konsentrasi tinggi untuk menjaga kestabilan motor. Pembalap 18 tahun dan berasal dari Yogyakarta tersebut harus cepat dalam beradaptasi dan menemukan setup mesin dan suspensi yang kompetitif pada pacuan Yamaha YCF R3. Proses komunikasi dan evaluasi dengan para teknisi tim yang menaunginya menjadi sangat penting. Target untuk mengambil alih pimpinan klasemen bukan sesuatu yang mustahil karena dalam setiap seri memperebutkan 50 poin. Saat ini Aldi berada di peringkat kedua dalam standing klasemen sementara World SSP 300 dengan perbedaan 19 poin dari pucuk pimpinan. Dalam beberapa tahun terakhir, Ducati telah berkomitmen untuk menurunkan 4 motor spesifikasi pabrikan di seluruh tim pabrikan dan tim satelit Pramac. Sementara sisanya menggunakan mesin yang sudah lama. Namun untuk tahun 2025, setelah Pramac beralih ke Yamaha, Ducati hanya akan menggunakan 3 motor pabrikan untuk Francesco Bagnaia, Marc Marquez, dan Fabio Di Giannantonio dari VR46. Di Grand Prix Inggris, dalinya mengatakan bahwa Ducati merasa ini adalah langkah terbaik untuk tim karena jumlah motor yang ada di grid dikurangi menjadi 6 motor. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak merasa perlu bagi para pembalap pendatang baru untuk membalap dengan mesin pabrikan sejak awal mengingat beban yang harus mereka tanggung. Dalinya juga mengatakan dengan hanya 3 motor pabrikan ini adalah kompromi terbaik karena Ducati juga ingin memiliki tim satelit yang bertujuan untuk mengembangkan pembalap. Ketika disinggung bahwa para rivalnya akan memiliki 4 motor pabrikan tahun depan, dalinya menambahkan dengan hanya 3 motor pabrikan bukan berarti Ducati santai-santai. Dalinya menegaskan masih ingin menang dan tetap harus melakukan yang terbaik untuk menjaga potensi motor. Dalinya juga merasa memiliki 4 motor pabrikan tidak terlalu penting untuk performa para rider pabrikan. Bahkan menurutnya hanya dengan motor tahun lalu Ducati bisa berkembang dan memahami jalur pengembangan yang harus dilakukan untuk meningkatkan motor. Keputusan Ducati untuk mengurangi jumlah motornya berarti Fermin Aldiger akan membalap dengan motor 2024 di Gresini tahun depan sebagai debutnya. Meskipun awalnya ia diperkirakan akan menggunakan motor 2025 di Pramac ketika ia menandatangani kontrak langsung dengan pabrikan pada awal tahun ini. Bursa transfer pembalap MotoGP 2025 masih jadi perbincangan terkait siapa yang akan mengisi kursi Pramac Yamaha musim depan. Miguel Oliveira selaku juara MotoGP Mandalika edisi pertama sangat gencar dikaitkan dengan Pramac Yamaha dan tampaknya sudah mendekati down deal. Calon tandem Miguel Oliveira di Pramac Yamaha nanti dikabarkan datang dari rider kelas Moto2 yang termasuk sudah senior yakni Jack Dixon. Pembalap asal Inggris yang kini berusia 28 tahun digadang-gadang masuk dalam radar Pramac Yamaha untuk membantu pengembangan YCR M1.
Ya, memang kursi Yamaha untuk MotoGP 2025 tinggal di tim satelit saja lantaran pabrikan sudah diisi Fabio Quartararo dan Alex Rins. Jack Dixon dan Miguel Oliveira adalah dua nama yang beberapa waktu terakhir jadi perbincangan bakal jadi milik Pramac Yamaha. Sebagaimana mengutip Crash yang melansir Sky Italia, pengamat MotoGP Sylvain Guintoli mengungkap kemungkinan bergabungnya Dixon. Dari kacamata sang pengamat, memang meskipun Dixon bukanlah rider muda, namun gaya membalap sang rider cocok dengan motor Yamaha. Bahkan menurut Guintoli, cara mengendara yang dimiliki pembalap asal Inggris itu mirip dengan Fabio Quartararo. Sementara itu, sang rider menanggapi terkait dirinya yang akan naik kelas ke MotoGP justru tidak terlalu memusingkan hal tersebut. Bagi Dixon, dirinya termasuk telat untuk memulai karirnya sebagai pembalap profesional. Karena itulah dirinya tidak perlu memusingkan terkait bagaimana kabarnya untuk naik kelas MotoGP. Dixon justru memilih fokus untuk menjadi juara dunia Moto2 ketimbang pusing memikirkan naik ke MotoGP. Menariknya, di tengah rumor Jack Dixon ke Pramac Yamaha justru dikaitkan dengan bintang Moto2 lainnya Alonso Lopez. Rekan setim Fermin Aldigar di Moto2 tersebut sudah pernah disebut namanya oleh bos Yamaha Lin Harvest. Dari segala rumor dan ungkapan bos Yamaha, tampaknya masih jadi abu-abu siapa yang akan dipilih jadi pendamping Oliveira. Suzuka Edge Hour merupakan ajang balap ketahanan motor legendaris yang menjadi salah satu seri dari FIM Endurance World Championship. Balapan ini pun dikenal sangat menantang karena digelar di Jepang saat musim panas dan layout sirkuit Suzuka yang pelik untuk motor. Digelar pertama kali pada 1978, balapan ini dulunya kerap diramaikan oleh para pembalap MotoGP dan WTSBK, serta para pembalap dari berbagai ajang motor bergengsi di dunia, termasuk rider-rider Jepang sendiri. Namun jadwal MotoGP yang padat membuat para ridernya kerap ragu-ragu berpartisipasi. Rider LCR Honda Castro Johan Zarco menuai pujian usai nekat ikut Suzuka Edge Hour 2024. Ia bahkan sukses menang bersama Takumi Takahashi dan TP Nago di bawah bendera tim HRC with Japan Post. Ducati sendiri finish keempat lewat Ducati tim Kagayama yang digawangi Ryo Mizuno, Joshua Waters, dan Hafiz Syahrin. Banyaknya pun sudah meminta Ducati untuk melibatkannya di Suzuka Edge Hour sejak akhir 2022 lalu. Tetapi hingga kini permintaannya belum dipenuhi. Namun, seperti yang dikutip Crash.net pada Kamis, Sporting Director Ducati Corse untuk divisi Superbike Paolo Chiapatti tak mensinyalir bahwa hal ini bisa diwujudkan pada 2025. Banyak yang mengaku bakal berangkat jika persiapan Ducati matang. Sementara di Kia juga antusias jika dikirim ke Suzuka Edge Hours. Chiapatti pun menyatakan belum punya gambaran siapa yang bisa menjadi pembalap ketiga bagi skuadnya di Suzuka Edge Hours pada 2025 nanti. Meski begitu, ia tak menutup kemungkinan untuk menggait rider Ducati lainnya di MotoGP atau menggandeng rider Ducati dari WTSBK.